John Cena lagi-lagi hajar brutal Logan Paul di mic. Sami Zayn jadi US Champion yang baru. Randy Orton ngamuk di SmackDown hari ini. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 30 Agustus 2025. SmackDown hari ini dibuka sama Logan Paul yang langsung disambut hujatan yang gila. Tapi Logan malah makin ngelawan. Dia sombong bilang kalau dirinya bukan parasit, tapi disruptor. Katanya dia yang bikin WWE bisa ke Netflix. Dia yang jadi alasan deal miliaran dolar kejadian. Bahkan dia yang bikin Prime nongol di panggung WWE. Logan nge-sell dirinya kayak masa depan gulat. Terus nyerang John Cena dengan bilang Cena udah basi. Bahkan ngehina pakai bahasa Prancis. Logan gak mundur, dia dengan lantang bilang wrestling lagi berubah dan dia adalah wrestling. Terus John Cena datang. Cena langsung bakar Logan habis-habisan. Nyebut dia cuma wannabe dan ngingetin semua orang kalau sebenarnya Cena lah si disruptor pertama. Dia yang dulu ubah sistem, bikin orang pada kaget dan maksa semua mata ngeliat ke dia. Cena ngejek Logan cuma versi murahnya John Cena, influencer redup yang lagi cari duit tambahan. Cena bahkan nyebut nama ISO Speed sama Kai Cenat buat ngatain kalau dunia influencer udah ninggalin Logan jauh. Cena bilang Logan itu gimmick doang, palsu, dan janji bakal ngajarin apa arti respect beneran di WWE. Dia bahkan keluar ring buat minta maaf ke anak kecil yang dulu pernah dia hina pas lagi heel. Sementara itu, Logan nyuruh-nyuruh Cena biar cepet selesai. Dan akhirnya, Cena ngasih kalimat pamungkas. Wrestling gak bakal hancur karena kamu, wrestling justru bakal hancurin kamu. Aduh, promo dari John Cena ini gokil banget lagi. Gak heran dia salah satu talker terbaik sepanjang masa. Minggu lalu dia udah ngebantai Logan Paul di mic. Minggu ini pun sama aja. Cena ini masih jadi master. Di backstage, The Street Profits lagi nge-hype bareng B-Fab, tapi vibes mereka langsung dingin begitu Bo Dallas nongol. Bo ngingetin kalau Wyatt Six bukan cuma faction, mereka itu keluarga. Lanjut ke Charlotte Flair dan Alexa Bliss yang harusnya turun buat tag team match, tapi Chelsea Green dan Alba Fire nyerang duluan sebelum bel berbunyi. Green langsung serang lutut Charlotte pakai chop block, bikin The Queen keluar dari pertandingan. Jadi Alexa harus sendirian lawan Chelsea. Alexa lawan dengan penuh semangat, sempat nge-counter banyak serangan Chelsea dengan ngedrop signature move-nya. Tapi kayak biasa, numbers game ngacauin semuanya. Tiap Alexa mau bangun momentum, Alba masuk ganggu. Walau begitu, Alexa berhasil nge-roll up Chelsea untuk memenangkan pertandingan. Sayangnya, Alba dan Chelsea langsung hajar Alexa lagi. Dan meski Charlotte yang pincang coba nolong, ujung-ujungnya mereka berdua juga tumbang. Para heel berdiri gagah di akhir segmen. Pertandingannya solid sih, aku kira Chelsea Green bakal menang buat bikin momentum, tapi ternyata mereka kasih advantage lewat beatdown abis match. Make sense, apalagi Charlotte Flair lagi cedera jadi para heel bisa berdiri kuat. Sami Zayn nyemangatin penonton Lyon pakai bahasa Prancis, bilang dia siap kejar championship. Lalu ada juga momen manis, Cody Rhodes dan Brandy, istrinya baru aja sambut anak kedua mereka. Terus ada Aleister Black bilang Damian Priest bakal nyesal ngeremehin dia, dan Priest balas bakal nikmatin tiap rasa sakit yang Aleister kasih. Kiana James akhirnya debut in ring di SmackDown bareng Julia. Harusnya ini jadi momen besar dia, tapi Michin malah nge-shock semua orang dengan menang cuma 10 detik. Itu otomatis bikin Michin dapat title shot lawan Julia. Tapi Julia langsung brutal ngajar Michin, banting ke steel steps dan berdiri bengis di atas tubuhnya. Ini jelas buat storyline, Michin dapat kemenangan biar layak dapat title match. Kasian si Kiana James gak dapat match panjang, tapi tujuannya udah jelas. Drew McIntyre muncul di ring, nyinyirin Randy Orton sambil nyindir hubungan dia sama Cody Rhodes. Drew bilang Cody pakai 2 tahun recovery-nya Randy buat ngumpulin info, dan itu yang bikin dia bisa kalahin Drew di King of the Ring. Kalau Randy percaya Cody beneran teman, Drew bilang Randy itu naif, bahkan bego.
Tapi Randy gak makan itu, dia jujur aja. Randy nge-RKO Drew bukan buat Cody, tapi semata-mata karena Drew itu brengsek aja. Drew langsung nyerang duluan, Orton balas dengan draping DDT, security masuk buat misahin tapi Randy tetap jadi Randy. Dua security malah kena RKO juga. Segmen ini mantep buat setup feud antara Drew McIntyre dan Randy Orton. Drew lumayan masuk akal pas ngejelasin soal Cody, cocok sama karakter dia yang sering ngomong tentang kebenaran yang sebenarnya. Di backstage, Carmelo Hayes protes ke Miz soal nyolong spotlight, tapi Miz bilang itu namanya teamwork. Bodalas nongol lagi, bikin suasana makin panas dengan kalimat-kalimat main games. Melo langsung bales, jangan bikin janji yang gak bisa kamu bayar. Gak lama, Randy Orton kasih Nick Aldis sebotol whisky sebagai permintaan maaf gara-gara tadi bantingin security. Terus, R-Truth nyelonong masuk dengan komedi khasnya. Lanjut, The Street Profits lawan Melo dan Miz. Pemenang dapat kesempatan lawan Wyatt Six buat tag titles besok di Clash in Paris. Montez terbang-terbang, Dawkins ngehancurin lawan, sementara Miz dan Melo masih ribut soal tag. Melo nunjukin skill dengan frog splash yang cakep banget, tapi The Profits gak mau kalah. Pas Miz and Melo udah kelihatan sinkron, The Wyatt Six nongol di ringside. Aura horor mereka bikin Miz panik, dan itu bikin Dawkins dan Montez gampang eksekusi Revelation untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang seru banget dan kompetitif. Aku sempat kira Melo dan Miz bakal dapat title shot, tapi ternyata enggak. Tiffany Stratton nge-flexing women's title sambil sombong soal undefeated streaknya. Tapi Jade Cargill langsung ngingetin dia, aku ini number one contender dan aku bakal buktiin kalau kamu nggak di levelku. Langsung aja ke main event. Solo Sikoa lawan Sami Zayn buat US title. Solo dominan pakai power, tapi tiap mau nutup match, Sami selalu balik bangkit. Di MFT otomatis ganggu sampai Jimmy Uso dan Jake Fatu datang buat ngebantu. Kekacauan pecah di ringside, tapi Solo tetap brutal dengan spinning Solo bahkan ngajar pakai Uso Splash. Tapi Sami tahan. Dia lolos dari Samoan Spike, balikin dengan Helluva Kick sekali, 2 kali, dan akhirnya Sami Zayn resmi jadi United States Champion yang baru. Pertandingan ini keren banget. Solo Sikoa biasanya nggak terkenal jago deliver match yang panjang, tapi lawan Sami Zayn, dia jadi kelihatan top tier. Timing buat title change-nya juga pas banget, apalagi di depan penonton Prancis yang gokil ini. Oke, secara keseluruhan ini episode SmackDown yang solid. Main event-nya benar-benar naik level karena title change ke Sami Zayn. Promo John Cena dan Logan Paul lagi-lagi jadi highlight. Cena 2 minggu ini lagi panas banget. Segmen Drew McIntyre dan Randy Orton juga bagus banget, jelas menuju feud yang gede. Dan penonton di Lyon, Prancis elit banget. Sama kayak Backlash tahun kemarin. Mereka nyanyi, teriak, sorakin nonstop, bikin SmackDown ini terasa spesial. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena gue pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you.